Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @chillbanana313, yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Kebun Jengkol. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Keesokan harinya hal aneh lagi-lagi terjadi. Saat acara lomba dapur umum, hampir semua masakan peserta jumbara menjadi basi. Padahal bahan-bahan pokok sudah dipastikan dalam kondisi baru dan segar. Proses memasaknya pun berlangsung dari pagi, namun menjelang siang saat semua menu makanan mulai disajikan. Belum ada sejam, makanan-makanan itu banyak yang menjadi basi seketika. Hal ini membuat panitia juri bingung memberi penilaian dan dianjurkan memasak yang kedua kali. Namun tidak ada yang berubah. Masakan-masakan itu masih banyak yang menjadi basi. Hingga akhirnya panitia memberi kriteria penilaian baru, di mana penilaian rasa bukan menjadi salah satu patokan utama, melainkan dari proses, pengolahan, dan penyajian saja. Aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu dengan mencari Aji. Namun entah kenapa, aku malah jarang melihatnya. Bahkan ketika kita tidak sengaja bertemu, Aji tampak sengaja menghindar. Kurasa dia memang sengaja melakukannya karena mencium bau-bau rasa keingintahuan yang besar. Hingga di suatu siang menjelang sore, di mana hari itu adalah hari terakhir bermalam jumbara, Aji tiba-tiba saja mendatangi tendaku. Kebetulan waktu itu memang jam-jam kosong, di mana aku dan teman-teman sekelompokku memang sudah membereskan sebagian perlengkapan di hari terakhir jumbara ini. Aku yang sedang asik berbaring sembari membaca sebuah komik yang kuarahkan tepat di depan wajah menjadi terganggu karena suara siulan berulang-ulang dari luar tenda. Dikira aku burung apa? Dipanggil dengan siulan, cibirku saat melongokkan kepalaku dari celah pintu tenda. Aji tertawa dengan masih suara khasnya. Tetep aja ngabekan. Akhirnya aku keluar seluruhnya dari tenda. Aku gak marah, Ci. Aku kira kamu yang malah gak mau berteman lagi sama aku, ucapku dengan mimik serius. Ya gak gitu nah. Aji tampak mengambil jeda beberapa saat, lalu melambaikan tangannya memanggilku. Aku pun mendekat. Ayo ikut aku ceritakan semua yang ingin kamu tahu. Tapi kita jangan bicara di sini, ucap Aji seolah ia memang benar-benar bisa membaca isi hatiku. Mataku membulat dan tidak bisa kutahan lagi senyuman yang tertarik begitu saja di bibirku. Aku mengangguk senang seperti seorang anak kecil yang siap akan mendapat hadiah es krimnya. Tapi ceritanya ngeri, jelas Aji. Gak apa-apa, sautku cepat. Nanti kamu takut, terus malah kebayang-bayang. Kemarin aku malah sudah ketindihan hantu kepala buntung. Ini nanti malah banyak loh hantu-hantu jenis kepala buntung. Kayak kemarin ikut ngumpul kalau aku menceritakan kisah ini. Aduh, masih siang ini aku berani. Untungnya juga aku bukan indigo. Kamu sebenarnya niat gak sih buat nyeritainnya? Kok nanya mulu dari tadi? Lagi-lagi Aji tertawa sembari menggelengkan wajahnya pelan. Entah kenapa menurutku dia memang aneh. Kadang misterius, namun juga humoris. Sering menertawakan hal yang menurutku gak lucu sama sekali. Ya udah, ayo. Kemana? Pacaran. Katanya mau diceritainnya, tapi ya jangan di sini. Oh, ya wes. Aku menepuk dahiku lalu melempar komikku serampangan ke dalam tenda. Akhirnya aku mengikuti langkah Aji dari belakang dan menjajarinya. Hingga akhirnya tibalah kami di sebuah bangunan gedung yang sudah hancur sebagian dan tidak beratap lagi. Ini kali pertama aku benar-benar melihatnya dari dekat. Bisa kurasakan perasaan tidak nyaman saat memandangnya.
Bangunan ini adalah gedung kebun jengkol yang bersejarah itu. Kamu pernah tahu tidak, dulunya bangunan ini bekas apa? Celetuk Aji tiba-tiba. Aku menggeleng. Bekas apa emang? Aji menoleh dan menatap serius padaku. Bekas pembantaian PKI. Yang benar. Aji mengangguk pelan tanpa mengucap sepatah kata pun. Seketika bulu kuduku meremang. Perasaan tidak nyaman yang aku rasakan sebelumnya ternyata benar. Pantas saja hawa kelam seolah menyelimuti tempat ini, membuatnya masih terlihat angker meski di siang hari. Kamu tahu dari mana, Ci? Buku sejarah? Atau ada yang pernah memberitahu sebelumnya? Aji tersenyum simpul. Biasalah, sejak kaki ini menginjak tanah pelataran perkebunan jengkol ini pertama kali, mereka sudah berbondong-bondong membisikiku. Aku tersenyum kecut mendengarnya. Tidak bisa kubayangkan jika aku memiliki kemampuan seperti Aji. Bisa mendengar dan melihat hal-hal yang tidak kasat mata, yang mana sesuatu itu bisa saja dalam bentuk dan rupa yang tidak menyenangkan dalam setiap waktu. Lalu Aji malah melangkahkan kaki masuk ke dalam bangunan itu. Loh Ci, Aji, panggilku. Aji menoleh sekilas dan memberi kode untuk mengikutinya. Meski ragu, akhirnya aku memilih mengikuti pemuda bertubuh jangkung itu daripada sendirian saja. Aji menatap bangunan tua dengan seksama. Matanya meneliti setiap inci sekat dan ruang-ruang yang tidak utuh lagi. Sesekali tangannya meraba bagian tembok yang berdebu dengan lumut yang menempel sebagian di antaranya. Aji memang tampak diam. Tapi aku tahu dia sedang berbicara dengan sesuatu saat menatap tajam area-area kosong tidak berpenghuni itu. Aku yang tidak begitu mengerti apa yang dilakukannya, hanya mengikuti dalam diam. Meski tanganku terus-menerus bergerak mengusir nyamuk-nyamuk yang dari tadi berusaha menghisap darah dari tangan dan kakiku. Tidak berapa lama kemudian, Aji tiba-tiba saja menarik tanganku keluar dari bangunan itu. Sesekali lagi aku menoleh ke belakang, menatap bangunan itu. Masih senyap, kosong, tidak melihat sesuatu yang aneh selain dari aura angkernya saja. Aku menatap Aji masih terus berjalan, namun tetap bergeming. Hingga akhirnya kami kembali ke bumi perkemahan. Hanya saja Aji malah mengajakku membeli sate bekicot di salah satu pedagang kaki lima, yang mana ujung-ujungnya malah cilok yang aku beli, karena memang aku tidak doyan dengan sate bekicot. Kami singgah di bawah pohon beringin yang cukup rindang sembari menikmati jajan yang baru saja dibeli, sedikit menjauhi hiruk pikuk manusia. Apa kalian berpikir aku tidak bertanya-tanya tentang sikap aneh Aji barusan? Tentu saja aku penasaran. Hanya saja Aji memang begitu orangnya. Aku sengaja menunggu Aji memberi penjelasan sendiri, karena ia tidak akan pernah mau menjawab pertanyaan jika bukan karena kehendaknya. Tadi rajanya tiba-tiba datang, makanya kamu langsung kutarik pergi. Memang wujud rajanya kayak gimana? Naga raksasa. Naga itu tidak begitu suka dengan Simba, maka dari itu lebih baik pergi saja dari sana. Padahal tadi aku belum selesai mendengar ceritanya. Aku mengerja penasaran. Cerita apa? Aji hanya melirik sekilas, lagi-lagi tidak menjawab pertanyaanku. Aku ceritakan tentang kejadian naas yang pernah terjadi di sini saja ya. Memang ceritanya beda dengan cerita yang tadi kamu dengarkan? Beda, jawab Aji singkat. Emang kamu gak mau ngasih tahu aku gitu cerita yang satunya lagi? Aku menyunggingkan senyum semanis mungkin, namun sepertinya tidak berefek apapun pada Aji. Lebih baik kamu tidak perlu tahu. Aji memberi penekanan kalimat tentang cerita yang dimaksud. Jika memang demikian, meski dipaksa seperti apapun, ia tidak akan pernah membiarkan cerita itu keluar dari mulutnya barang sepatah kata pun. Ya udah deh, gak apa-apa, jawabku sembari mengelum bibir membentuk mimik wajah masam. Tapi mending habisin dulu cilokmu, peringat Aji. Aku mengangkat sebelah alis. Emangnya kenapa? Aji menatap netraku. Bibirnya membentuk sebuah lengkungan tajam, yang mana itu adalah sebuah seringai misterius. Untuk kisah selanjutnya, aku akan menjadi sudut pandang Aji, dan dalam beberapa kurun waktu menjadi sudut pandang orang ketiga. Sedikit peringatan, untuk teman-teman yang kurang menyukai cerita sadis mungkin bisa men-skip dari sudut pandang Aji.
karena di cerita ini akan tertera dengan sadistik yang mungkin bisa cukup mengganggu sebagian orang yang mendengarnya. Harap kebijakan dari masing-masing. Ini pertama kali aku menginjakkan kaki ini, bumi perkemahan jengkol. Selalu akan ada hal mistis dan mereka yang tidak kesat mata dari tempat-tempat semacam ini. Namun ada yang sedikit berbeda. Dari tempat yang sebelum-sebelumnya pernah aku singgahi, aku bisa mencium bau anyir di mana-mana. Rupanya bekas pembantaian. Bahkan ketika aku mulai membangun tenda bersama teman-teman, mereka sudah mengerumuniku begitu saja, membisikkan sesuatu yang lumrah ku dengar, sebuah kata minta tolong. Aku belum bisa menangkap objek mereka dengan sempurna karena mereka masih menyembunyikan entitas diri, hanya berwujud dari suara-suara saja. Malam hari sesuai kegiatan Jumbara, aku menghabiskan waktu berjalan-jalan mengitari area pemakaman sendirian. Lalu kulihat sosok gadis kecil mengintip dari balik pohon, yang mana aku tahu ia memang bukan manusia. Aku berjongkok, melambaikan tangan dan memanggilnya. Gadis kecil berkepang dua itu masih mengintip, ragu-ragu, namun seperti ingin mendekatiku, memastikan bahwa aku memang benar-benar bisa melihatnya. Hingga akhirnya gadis kecil berwajah pucat itu berani menampakkan diri seutuhnya, lalu bergerak mendekatiku. Baru saat itu kulihat jelas sosoknya yang cukup mengenaskan. Separuh batok kepala gadis kecil itu menghilang dengan darah masih mengucur perlahan. Aku tertegun, masih mencoba bersikap biasa saja, lalu mulai mengajaknya berbicara dalam batin. Ia menunjukkan wajah sedih menatap memelas padaku. Aku bertanya apa yang membuatnya bersedih. Ia tidak menjawab apapun, hanya memegang tanganku. Lalu gadis kecil itu mencoba menarikku, namun aku menahannya. Bagaimanapun aku tidak boleh ceroboh. Ia salah satu makhluk tidak kasat mata yang tidak bisa kupercayai sepenuhnya. Gadis kecil itu terdiam, menatapku dingin. Lalu telunjuk tangannya mengarah pada sesuatu di belakangku. Aku menoleh dan sempat terkesiap beberapa saat. Di sana kulihat sekumpulan orang-orang dengan wujud anggota tubuh tidak utuh. Ada yang kepala, tangan, kakinya hilang. Ada yang penuh luka sayatan dan tusukan, ada yang tubuhnya gosong terbakar. Selayaknya korban-korban dari sebuah pembantaian yang sadis. Tiba-tiba aku merasakan nafas sedingin es membisik di telinga. Akan aku tunjukkan. Lalu yang aku lihat lingkungan di sekitar berubah seketika. Bukan sekumpulan tenda yang berjejer, namun sebuah rumah-rumah khas pedesaan dengan lampu-lampu pijar temaram yang meneranginya. Senjakala membawa gelap yang menyusup dari balik jendela. Mengurung desa kecil itu dalam selubung kedap cahaya. Pemerataan sumber daya listrik yang terbatas kala itu membuat sebagian rumah hanya diterangi dengan pelita minyak yang dipasang 1-2. Di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu dan beratap rumbai daun kelapa, milik salah satu keluarga sederhana. Kulihat sebuah delman dan kuda hitam yang terikat di halaman depan. Rumah itu juga tidak terdapat pasokan listrik ternyata. Seorang gadis kecil berkepang dua membuka tabung kaca yang terpasang dalam kamar tidurnya. Menyalakan sumbunya, cahaya jingga redup bergoyang menyambut, menerangi sebuah kamar sempit sederhana itu dalam satu keremangan. Kamar itu tidak memiliki dipan, melainkan selonggor kasur kapuk tipis, yang dimana isinya sudah hampir habis terbentang di atas tanah. Gadis kecil itu mengintip dari sela jendela kayunya yang terbuka, lalu tersenyum sumringah menatapku yang berada di luar. Tidak lama kemudian ia menutup jendela kayu kamarnya secara perlahan. Baiklah, sekarang aku mengerti. Ini adalah kilasan balik memori masa lalu yang ingin mereka tunjukkan padaku. Tidak lama kemudian, suasana malam yang tenang itu berubah mencekam. Mereka datang. Segerombolan pria berselimutkan aura dendam dan mencekam. Raut wajah mereka serempak menunjukkan ekspresi dingin tanpa senyuman. Tatapan tajam dilesatkan bak anak panah kepada apapun siapapun yang dilihatnya. Berbagai jenis senjata tajam, mulai dari parang, golok, kelewang, hingga celurit, menggantung rapat di tangan masing-masing. Beberapa di antaranya memakai sarung sebagai penutup wajah, hanya menyisakan sepasang mata tajam
yang siap mengunci sasaran. Mereka berjalan cepat menyatroni desa kecil itu, mulai menyusuri tiap-tiap rumah. "Cepat keluar semua!" Kudengar herdikan di antara mereka. Suaranya merambat dengan jelas di udara hingga menyentuh kasar gendang telinga, lalu menggedor paksa tiap pintu rumah. Tidak pandang bulu, bisa aku dengar kayu-kayu penghalang itu berderik hingga hampir jebol sepertinya. Tidak lama kemudian ku dengar suara-suara keterkejutan yang berubah menjadi ketakutan hingga teriakan. "Saya mohon ampun, kami sekeluarga bukan anggota PKI." "Gak usah kebanyakan alasan, kalian semua sudah pasti para pembantu PKI." "Jengkol, sudah terbukti menjadi markas PKI, kalian mau membantah apa lagi ya?" "Mohon ampun, saya bukan PKI, saya bukan." Terdengar suara pukulan. Seorang pemuda tampak dipukuli bagian tengkuknya hingga ambruk. Belum selesai ia menggeliat karena kesakitannya. Sebuah kaki menendang keras tepat di ulu hati. Lalu ditendang lagi di perut, punggung, dan injakan beruntun tepat di kepalanya. Darah mulai mengucur dari wajah dan hidung. Pemuda itu terbatuk-batuk. Tangannya berusaha menggapai langit-langit, namun kembali ditendang untuk kesekian kali. Keluarganya menjerit, memohon ampun agar mereka menghentikan perbuatannya. Aku terseret dalam lembah perdebatan sengit membingungkan antara gerombolan pria misterius itu dengan para penduduk desa. Bola mataku tidak henti berlari ke sana kemari, menyelam jauh dalam pikiranku sendiri dengan visual yang ditangkap oleh retina. Menerawang apa yang akan terjadi selanjutnya, pastilah tidak akan baik. "Jangan menghabiskan waktu, seret semua keluar dari rumah masing-masing," perintah seseorang kemudian. Tidak butuh waktu lama, ku dengar suara hiruk-pikuk para penduduk yang bercampur dengan tangisan, berteriak meronta-ronta meminta pengampunan. Dengan suara jerit histeris para wanita di sela-sela tangisan. Mungkin mereka sadar bahwa sebentar lagi kejadian buruk akan segera menimpa mereka. Tidak terelakkan, selang beberapa saat terdengar suara pekikan penuh kesakitan. Bersamaan dengan itu, ku dengar suara layaknya seseorang yang menebas batang pohon pisang berulang-ulang. Suara mengerikan itu terdengar di seluruh penjuru desa kurasa. Riuh namun mencekam. Kulihat beberapa warga mulai berlarian, berusaha menyelamatkan diri dari para penjagal. Beberapa ada yang lolos, namun yang tidak beruntung akan dieksekusi saat itu juga. Tua, muda, anak-anak, bahkan wanita pun menjadi incarannya. Kulihat para penjagal misterius itu menebaskan sajamnya tidak sembarangan. Beberapa seperti sudah terlatih bela diri. Nyatanya, hunusan parang dan celurit mampu menebas beberapa anggota tubuh, bahkan kepala manusia dengan mudahnya. Mataku berhasil menangkap suatu titik. Gadis kecil itu dan ibunya berhasil kabur. Meski harus meninggalkan ayah mereka yang sudah tergeletak di atas tanah tanpa kepala. Entah mengapa aku mengikuti mereka, meski sudah tahu hidup mereka tidak akan selamat. 3 orang pria berpenutup wajah mengikuti. Langkah kaki kecil itu terseok-seok demi menyamakan langkah ibunya. Meski tertusuk duri, tertusuk kerikil tajam karena tidak memakai alas, mereka menahan rasa sakitnya demi bertahan hidup. Rasanya aku ingin menggendong gadis itu dan membawanya lari sejauh mungkin. Namun itu tidak mungkin karena aku sadar ini hanya memori kilasan balik masa lalu yang tidak nyata. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama mereka berhasil dicegat. Keduanya diseret dengan sangat kasar, menyaruk tanah bak menyeret seekor binatang. Sang ibu memberontak sekuat tenaga demi menyelamatkan sang anak yang diseret sama sepertinya. Bisa kulihat kulit beberapa bagian tubuh mereka mengelupas hingga berdarah. Setelah beberapa meter, keduanya dihempas dengan kasar di atas tanah. Gadis kecil itu meraung menangis sejadinya. Bukan sebuah rayuan menenangkan, namun tendangan kasar yang didapatkan berhasil membuat tubuh kecil itu terpelanting hingga terhempas keras di sebuah batang pohon. Ia terbatuk-batuk mengeluarkan darah di sela-sela bibirnya. Suara tangis itu tersedat antara rasa sakit dan napas yang sesak. Ibunya berteriak histeris saat si gadis kecil kembali ditendang karena tidak mau berhenti menangis.
Ia merangkak menahan kaki-kaki itu, membiarkan tubuhnya menjadi tameng menggantikan sang anak. Terdengar suara gemetak tulang-tulang yang patah. Hingga akhirnya, kepala atas sang ibu dicengkram kuat-kuat. Belum sempat aku mengedipkan mata, sebuah parang telah menebas lehernya dengan cepat, menyisakan hembusan angin dingin yang kosong namun tidak berbekas. Semburat darah mengucur dari leher yang setengah menganga namun tidak putus. Hingga tebasan kedua berhasil membuat kepala itu terpisah dari tubuhnya. Sang anak melotot tidak mampu berkata apa-apa melihat hal yang begitu mengerikan seumur hidupnya. Lagi, tangan lain ganti menjambak rambut si gadis kecil. Ia sudah pasrah. Sebuah golok menancap di batok kepala bagian belakang. Crak, crak. Aku seperti mendengar sebuah kelapa yang sedang dipacak berulang-ulang. Bedanya yang kulihat adalah kepala bagian belakang manusia. Gadis kecil terjerambab, menelungkup di atas tanah. Aku melihat darah dari seorang anak manusia tidak berdosa mengalir membasahi bumi. Belum tuntas rasa keterkejutanku, tiba-tiba saja aku sudah berada di tempat yang berbeda. Aku berdiri di sebuah bangunan besar bergaya Belanda. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di desa. Di sana suasana ramai dan mencekam telah berlangsung. Terdengar suara tembakan saling berdesing membalas. Bahkan suara yang tidak asing yang pernah aku dengar sebelumnya. Suara orang yang seolah menebas pohon pisang secara berulang-ulang. Lagi kusaksikan pemandangan mengerikan. Namun orang-orang ini saling balas tebas menebas, bunuh-membunuh tanpa ampun. Mereka bertikai, tidak bisa kubedakan lagi mana orang baik dan jahatnya. Kedua kubu saling beringas berseteru. Ada hal-hal aneh yang kulihat. Beberapa di antara mereka tidak mudah mati. Ada yang sudah ditebas berulang kali, namun tidak luka sedikit pun. Hanya oleng atau terjatuh saja. Beberapa orang tampak berulang kali menebas tubuh seorang pria Tambun dengan kelewang, dibantu dengan temannya yang memegang parang berukuran besar namun tidak juga mempan. Pria bertubuh Tambun itu masih kuat, bahkan membalas perlawanan dengan cukup imbang meski sudah dikeroyok dan ditebas sana sini. Tiba-tiba ia berhasil mencengkram leher salah satunya, mencekik, lalu memutar kepala seorang pemuda jangkung hingga patah. Hal itu membuat rekan-rekan sang pemuda jangkung murka dan kembali menyerangnya bertubi-tubi. Entah bagaimana, salah satu rekannya datang membawa sebuah tongkat rotan. Dipukulnya si pria Tambun hingga terjatuh. Senjata tajam tidak mampu menembusnya, namun sebuah tongkat rotan berhasil melumpuhkannya. Tidak beberapa lama, kekuatan kebal pria bertubuh Tambun itu menghilang. Para pemuda itu akhirnya berhasil menebas dan melukai kulit, bahkan menembus dagingnya. Pria Tambun itu memekik kesakitan. Lalu salah seorang lagi mencengkeram rambut atasnya hingga terdongak. Digoroknya nadi leher pria Tambun dengan mudah, menyisakan darah yang mengucur deras ke bagian bawah lehernya. Didorongnya tubuh besar itu menelungkup ke atas tanah. Mati kamu PKI. Dan benar, kulihat sebuah kain merah berlambang palu arit terlilit di salah satu lengannya. Kejadian lain kulihat lagi, sekumpulan wanita tampak berkumpul bersembunyi di sebuah ruangan. Mereka ketakutan, tampak menahan nafas sekuat tenaga. Klak, klak, klak. Sebuah kusen tampak bergetar kasar seolah mau dibuka paksa. Keruaninya ada di sini, teriak salah seorang yang ada di luar. Tidak lama kemudian terdengar suara gebrakan. Pintu didobrak dengan paksa dari luar. Para wanita itu mundur perlahan, menempel di dinding tembok paling belakang. Wajah mereka tampak pucat pasi dan berkeringat. Tidak butuh waktu lama, pintu itu terpelanting, terbuka, membentur dinding dengan kerasnya. Suara teriakan kembali mengerus kasar gendang telingaku. Sekumpulan orang yang berhasil menerobos masuk, menyeret beberapa keruani. Sebagian lagi dieksekusi di tempat yang sama. Kembali kulihat sajam-sajam yang mengayun bebas, membelah nyawa-nyawa manusia. Darah muncrat dan potongan tubuh terlempar di mana-mana. Tubuhku terasa berat, kaki melemas. Terpuruk jatuh menyentuh tanah, aku bergetar hebat. Otakku tidak mampu menerima tangkapan visual hal mengerikan dengan apa yang terjadi. Aku berusaha mengatur nafas yang kian menderu, memaksa kinerja jantung memompa lebih cepat dari biasanya. Mereka membunuh sesamanya bak membunuh seekor lalat, dan perbuatan keji itu
dilakukan secara terang-terangan, tanpa sungkan, tanpa belas kasihan. Lagi kulihat mata para sang penjaga. Dari sorot mata mereka tersirat rasa dendam yang teramat mendalam. Aku pun tidak tahu apa yang mereka alami hingga hilang rasa kemanusiaan. Aku menganga mendengar kisah Aji yang begitu mencengangkan. Untunglah aku telah berhasil menghabiskan cilok sebelumnya. Aku juga tidak bisa membayangkan berada di posisinya yang diberi penglihatan secara langsung, melihat pembantaian sadis di depan mata tanpa tahu harus berbuat apa. Aji tersenyum ketir setelah itu. Sepertinya memori kelam itu akan sangat sulit dilupakan. Tidak terasa waktu berjalan cepat. Langit berubah warna menjadi gelap seluruhnya. Untunglah bulan terlihat penuh dan bintang-bintang tampak lebih jelas dari bawah bumi perkemahan. Malam ini adalah malam perpisahan Jumbara. Acara perpisahan tampak meriah. Panggung diisi dengan sebuah pentas dan karya seni dari para peserta dan panitianya, yang mana sebelumnya diisi dengan pengumuman para pemenang lomba Jumbara berikut penyerahan hadiahnya. Sekolahku berhasil memenangkan beberapa di antaranya. Jarum menunjukkan angka 9. Panggung mulai diisi dengan persembahan para pembakat musik dari para peserta yang ingin menyumbangkan karya mereka. Kulihat Aji menenteng gitar akustik kesayangannya, berdiri di sebelahku. "Kamu perform bentar lagi, Ci?" "Iya dong," sautnya nyengir. "Sok iya banget deh. Lalu siapa vokalismu?" Siapa ya?" "Siapa?" tanyaku penasaran. "Rahasia," jawabnya sok misterius. Aku berdeci memandang malas ekspresi wajah yang dibuat sok keren. Tidak berapa lama kemudian ku dengar MC di panggung memanggil nama Aji untuk perform selanjutnya. Mendengar nama Aji, sontak ku dengar suara tepukan nan riuh. Bahkan di antaranya berteriak memanggil nama temanku yang satu itu dengan histeris. Aji sudah berdiri di atas panggung. Ia duduk di sebuah kursi yang mana ada sebuah mic dan tongkat sebagai penyangganya. Kepalaku jelenguk ke sana kemari, menunggu siapa kali ini yang jadi si vokalis. Namun setelah beberapa lama tidak kutemukan siapapun di sana. Aji mulai memetik senar-senar gitarnya secara perlahan. Kepalanya mendekati mikrofon hitam yang ada di hadapannya, lalu menyebut sebuah judul lagu. Aku tercengang, sebuah suara merdu keluar dari bibir temanku yang satu itu. Sungguh, aku tidak tahu kalau Aji bisa menyanyi juga. Selama yang ku tahu, dia hanya memetik gitar, mengiringiku dan teman-teman yang lain untuk bernyanyi bersama-sama saja. Bahkan aku dengan pedenya sering meminta dia mengiringi suara cemprengku yang bernyanyi asal-asalan saat bermain dengannya. Yang aku tahu juga, kalaupun ia kusuruh ikut menyanyi, nadanya pun tidak beraturan alias sumbang. Bahkan saat menyanyi lagu dengan nada tinggi, suaranya pun datar, bahkan seolah hampir putus rasanya. Tapi kenapa di panggung ini suaranya 180 derajat berbeda? Apa Aji sedang kerasukan hantu penyanyi? Tapi kulihat-lihat lagi, ia masih tampak normal-normal saja di depan sana. Entahlah, rasanya kesal seolah dibohongi. Namun bangga juga punya teman yang multi talent begini, pikirku. Penampilan Aji kembali disambut dengan tepukan dan sambutan yang lebih riuh dari sebelumnya. Tampaknya mereka semua juga cukup terkejut sama sepertiku. "Ci, kamu bisa nyanyi ternyata. Kenapa kalau nyanyi di depanku, kamu buat-buat sok fals gitu sih?" Seloroku heboh saat ia turun dari panggung dan menghampiriku. Aji kembali dengan cengir khasnya. "Kenapa? Aku jadi nambah ya gantengnya kalau nyanyi." Aku memasang mimik ingin muntah saat mendengar pertanyaannya. Namun Aji kembali tertawa sembari mengusap rambutku. Malam itu adalah malam terakhir Jumbara, di mana aku memiliki macam-macam pengalaman yang tidak terlupakan di dalamnya. Dan mungkin di antara kalian juga memiliki pengalaman menarik dan menegangkan di acara serupa yang tidak terlupakan seperti Banana. Aku dan Aji masih berteman baik, masih sering berkomunikasi juga, hingga memasuki bangku sekolah menengah atas. Komunikasi kami terputus, karena aku yang melanjutkan sekolah di luar kota, dan dia pindah keluar daerah bersama keluarganya yang entah di mana. Negeri kita pernah memiliki masa lalu kelam sebelum terang kemerdekaan datang. Semua tempat memiliki kisahnya masing-masing. Ingatlah, selalu menjaga sopan santun dan tata krama dimanapun kita berada.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.